Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Jasmal Tanjung dengan NIM 073002043 dari program studi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulas batu bara. Yang pertama yaitu percontohan atau sampling batu bara. Sampling batu bara. Sampling adalah suatu proses pengambilan sebagian kecil contoh dari suatu material sehingga karakteristik contoh material tersebut mewakili keseluruhan material. Di dalam industri pertambangan batu bara, sampling merupakan hal yang sangat penting karena merupakan proses yang sangat vital dalam menentukan karakteristik batu bara tersebut. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel harus ditentukan dan disesuaikan dengan kondisi material yang akan diambil dan alat yang digunakan. Teknik pengambilan sampel yang salah akan menyebabkan hasil dari sampel tersebut bias. Teknik sampling harus betul-betul diperhatikan, terutama pada sampling secara manual. Sebagai contoh, dalam pengambilan sampel dari falling stream, shovel atau ladle yang digunakan harus masuk ke seluruh stream batu bara. Apabila hanya sebagian stream yang diambil, maka sampel yang diperoleh akan bias. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah muatan sampel dalam ladle. Ladle harus terisi sampel secukupnya dan tidak boleh berlebihan atau overfill. Pengambilan sampel yang overfill juga akan menyebabkan bias, karena partikel yang besar-besar akan jatuh dan sebagian besar sampel yang terambil adalah fine coal. Jadi, teknik pengambilan sampel harus disesuaikan dengan situasi kondisi batu bara yang akan diambil sampelnya. Seterusnya itu ada sampling. Untuk pengambilan sampel secara manual yang biasa digunakan yaitu yang pertama ada ladle, berfungsi untuk pengambilan sampel dari falling stream. Kedua ada manual cutter, digunakan untuk pengambilan sampel dari falling stream. Ketiga ada scoop, berfungsi untuk pengambilan sampel seperti dari bucket A. Keempat ada shovel, berfungsi untuk pengambilan sampel di stockpile, DT dan lain-lain. Kelima ada sampling frame, digunakan untuk pengambilan sampel di atas belt conveyor. Jenis-jenis sampling. Yang pertama yaitu ada eksplorasi sampling. Tujuan dari sampling di tahap ini adalah untuk menentukan karakteristik batu bara secara global yang merupakan pendeteksian awal batu bara yang akan dieksploitasi. Kedua yaitu ada pit sampling. Dilakukan setelah eksplorasi, bahkan bisa hampir bersamaan dengan progres tambang di dalam satu pit atau blok penambangan dengan tujuan lebih mendetailkan data yang sudah ada pada tahap eksplorasi. Seterusnya itu ada production sampling. Tujuannya adalah mengetahui secara pasti kualitas batu bara yang akan dijual atau dikirim ke pembeli supaya kualitasnya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan seterusnya itu ada loading sampling. Tujuannya adalah menentukan secara pasti kualitas batu bara yang dijual yang nantinya akan menentukan harga batu bara itu sendiri. Karena ada beberapa parameter yang sifatnya fleksibel sehingga harganya pun fleksibel, tergantung kualitas aktual pada saat batu bara dikapalkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama ada lokasi sampling, kedua ada jumlah increment yang harus diambil, dan yang ketiga itu berat setiap increment yang harus diambil dan replikasi sampling. Kesalahan yang mungkin terjadi yang pertama itu salting, yaitu peningkatan kadar pada contoh yang diambil sebagai akibat masuknya material lain dengan kadar tinggi ke dalam contoh. Kedua ada dilution, yaitu pengurangan kadar akibat masuknya waste ke dalam contoh. Ketiga ada erratic height assay, yaitu kesalahan akibat kekeliruan dalam penentuan posisi atau lokasi sampling karena tidak memperhatikan kondisi geologi. Dan yang keempat yaitu ada kesalahan dalam analisis kimia, biasanya adalah akibat contoh yang diambil kurang representatif. Yang kedua yaitu adalah pemisahan batu bara dengan prinsip flotasi. Nah, dari pengertian flotasi sendiri ialah pemisahan satu mineral atau lebih dengan mineral lainnya melalui pengampungan. Menggabungkan mineral tertentu dari mineral lainnya dengan batuan gelembung udara sampai ke permukaan air. Media pemisahnya adalah air dan gelembung udara. Untuk prosesnya sendiri yaitu operasi pemisahannya memanfaatkan perbedaan sifat kimia fisika permukaan mineral yang akan dipisah. Sifat permukaan ini didasarkan pada respon permukaan mineral ketika berada dalam air. Sifat ini disebut hydrophobicity
Ketika mineral-mineral biji berada dalam air, maka permukaan mineral-mineralnya akan merespon air sesuai dengan sifat kimia fisiknya. Pada metode flotasi, mineral yang tak suka air akan menempel pada gelembung dan naik ke permukaan air membentuk buih mineral, sedangkan mineral yang suka air tidak dapat menempel pada gelembung dan tetap di dalam air. Selanjutnya itu ada jenis flotasi berdasarkan prosesnya. Yang pertama ada flotasi diferensial. Setelah didapatkan konsentrat pada flotasi bowl, dilakukan kembali proses flotasi yang kemudian akan menghasilkan konsentrat dengan kandungan satu jenis mineral berharga yang kadarnya pun lebih tinggi daripada konsentrat bowl. Misalnya ada 3 kelompok mineral berharga dalam konsentrat bowl, maka konsentrat yang akan dihasilkan pada flotasi diferensial terdiri dari 3 jenis dengan kandungan masing-masing satu mineral berharga. Kedua yaitu ada flotasi selektif. Nah, di sini juga sama-sama terdiri dari kelompok mineral berharga, tapi yang membedakannya dengan flotasi bulk adalah pada konsentrat yang dihasilkan. Mineral berharga dalam flotasi selektif sudah terpisah dalam masing-masing konsentrat, sama seperti pada konsentrat yang dihasilkan dalam jenis flotasi diferensial. Ketiga itu ada flotasi bulk. Dilakukan untuk biji yang memiliki kelompok mineral berharga, sehingga dihasilkan konsentrat yang terdiri sekelompok mineral berharga tersebut dengan kadar yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi konsentrat yang terbentuk hanyalah satu jenis. Seterusnya adalah reagen. Reagen yang digunakan itu yang pertama ada batu bara, kedua ada kolektor, ketiga ada frother, dan yang keempat adalah regulator atau modifier. Keuntungan dari flotasi sendiri ini yang pertama ada sifat permukaan yang dapat dikontrol dan diubah-ubah dengan reagen flotasi. Dan yang kedua itu cocok dan mudah untuk pemisahan batu bara ini. Kerugian dari flotasi tersendiri itu ada 2. Pertama ya itu biaya mahal dan yang kedua metode rumit. Untuk yang ketiga adalah sebuah soal. Diketahui pesanan batu bara perusahaan X sama dengan 400.000 ton per bulan, kalori 4.700 kilokalori per kilogram, kadar abu maksimum 7%, kadar sulfur maksimum 1%. Pit A untuk kalorinya itu 5.200, kadar abunya 6% dan cadangan 4 juta ton. Untuk pit B kalorinya itu 4.400, kadar abunya 0% dan cadangannya 12 juta ton. Metode yang digunakan itu metode pencampuran atau blending. Untuk pertanyaannya itu berapa ton per bulan batu bara yang diambil dari pit A dan pit B, dan berapa lama usia tambang dengan produksi per bulannya itu 400.000 ton dengan skema pencampuran. Untuk penyelesaian yang bagian A yaitu jumlah ton per bulan batu bara yang diambil, X tambah Y sama dengan Z untuk persamaan 1, AX tambah B sama dengan CZ untuk persamaan 2. Untuk menentukan proporsi X dan Y dapat dilihat pada tabel tersebut, pada tabel yang tertera di PPT di sini. Untuk parameter A, B, pasar dan satuan. Tonase X, Y, pasarnya 400.000 dan satuannya ton. Kalori 5.200 untuk yang A, 4.400 buat untuk yang B, untuk 4.700 pada pasar dan satuannya itu KKL per kilogram. Perhitungan blending yaitu X tambah Y sama dengan 400.000, Y sama dengan 400.000 dikurang X pada persamaan 1. Lalu 5.200X ditambah 4.400Y sama dengan 400.000 dikali 4.700 persamaan 2. Seterusnya yaitu 5.200X ditambah 4.400 dalam kurung 400.000 dikurang X sama dengan 1880. Seterusnya itu 5.200X ditambah 1.760.000 dikurang 4.400X sama dengan 1.880.000. Seterusnya itu 5.200X dikurang 4.400X sama dengan 1.880.000 dikurang 1.760.000. Seterusnya 800X sama dengan 120 juta, X sama dengan 120 juta per 800, dan dimana X sama dengan 150.000 ton per bulannya. Baru nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan 1, yaitu Y sama dengan 400.000 dikurang X, Y sama dengan 400.000 dikurang 150.000, dan hasilnya yaitu 250.000 ton per bulan. Jadi untuk pit A menghasilkan 150.000 ton per bulan dan pit B menghasilkan 250.000 ton per bulan.
Untuk yang B-nya itu umur tambang jika produksi per bulannya sebesar 400.000 ton dengan skema pencampuran. Umur tambang sama dengan cadangan pit A ditambah cadangan pit B dibagi dengan target produksi per bulan, yaitu 4 juta ditambah 12 juta per 400.000 sama dengan 16 juta per 400.000. Umur tambangnya 16 bulan, maka dalam tahunan itu 1 tahun 4 bulan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.